kita semakin menyerap informasi tuh semakin dangkal. Kira dulu tuh Indonesia emas. Kita nggak mabuk aja kita merasanya udah kayak keren kan. Suci banget. Iya, suci banget. Ini lebih bagus politisi diganti robot. Kira-kira tarawih yang 12 dan tarawih yang 21 itu sama-sama. Kadang ada tulisan doang gitu, IG lewat gitu, udah soal fakta gitu boy. Jadi kemungkinan dunia diambil alih robot kayaknya bisa terjadi ya. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Pantik lah. Enggak, tadi gimana lu si Agung? Masih mau didebatin dulu nggak lu? Pria lu luar. Tadi lupa gua bahasanya apa tadi. Tadi yang kita katanya kalau kita bertiga gitu katanya apa? Kasih gua argumen logis sih. Oh iya. Ya ibaratkanlah analoginya 3 kepala dibandingkan dengan 6 kepala gitu. Iya. So, pasti kata-kata yang keluar tuh bakal lebih banyak dari 6 kepala, bener kan? Ya, tapi durasi sama-sama 1 jam loh. Iya, jadi lebih banyak maklumat yang bisa kita sampaikan gitu. Oke, Kadip. Tapi tadi si Gawak belum ngomong nih. Hah, gimana? Tadi melihat perdebatan itu menurut lu perdebatan yang sehat nggak kayak tadi? Kalau sepenilaian lu. Kata di awalnya kan, jadi atau enggak? Iya, jadi apa enggak nih kita nih? Jadi atau enggak? Iya. Dari sudut pandang Agung nih, kekhawatirannya mayoritas takut jadi pasif, gitu Iya. kan? Obrolan nggak berjalan. Asumsinya lu berdua pasif nih, ya kan? Sementara kalau misalkan kita lengkap gitu, kayak kemarin lah taruhlah, itu lebih cair tuh, Iya. dibanding sekarang. Tapi kalau lu bertahan kan? Dengan ya ini kewajiban aja, gue juga sebenarnya enggak mood terus sebenarnya gitu, jujur. Sekarang intinya kita gas dulu ya. Kita gas dulu. Oke. Tadi kita mau ngobrolin apa nih kira-kira? Nah, tadi kan pembahasannya tentang gimana cara mengomentari. Bukan cara sih ya sebenarnya ya. Gimana sih kita bereaksi gitu. Oke. Coba kita mau tahu dulu nih sampel dari masing-masing kita ketika kita bereaksi terhadap berita atau news yang entah itu politik atau fenomena gitu secara nasional atau internasional gitu. Nah, kalau dari gue sendiri gitu ya kan, yang gue lagi ikutin banget itu, ini lu boleh tanggapi ya. Boleh apapun itu lu tanggapi bebas, ya kan. Jadi yang gue ikutin terakhir itu terkait ini polisi killing anak-anak. Sorry gue pakai kata killing ya. Pakai helm. Anak umur 14 tahun dia naik motor ditemplang sama polisi dan dia meninggal gitu. Ya, sorry itu kejadiannya di Indonesia. Di Indonesia kejadiannya. Baru ya? Baru. Yang lagi viral ya? Lagi viral. Nah, itu kan kalau ditarik gitu ya, itu udah kejadian. Ya udah pernah sebelumnya kan yang ojol tuh di Lindes ya kan. Demo di Lindes kan. Iya, demo di Lindes kan. Nah, itu kan ramai di publik, maksudnya ini kok ya tanggapan lu gimana? Kalau gua sih mikirnya ya kok bisa sih yang harus jadi pengayom gitu. Tapi kok ini case-nya kayak gitu mulu gitu. Apakah ini oknum atau gimana gitu, nggak tahu gua. Ya, itu emang soalnya gua kurang update ya itu. Itu latar kejadiannya lagi demo kah atau lagi gimana tuh? Kronologisnya gimana? Sebentar cari tahu kan? Soalnya di gue juga lewat kayak gitu, cuman enggak. Ya latar cuman kebanyakan narasinya ya polisi. Iya, sama yang gue terima juga kayak gitu. Narasinya tuh ke arah polisi kan. Gue juga jujur belum tambahin latar belakangnya. Cuma kan ya send condolences lah buat almarhum gitu kan. Cuman nah ini kan virality-nya lumayan tinggi kan, nyampe juga dulu kan. Tapi kalau lu nyampe nggak? Gua belum tuh kayaknya. Belum nyampe. Cuma anggap aja lah, let's say. Pura-pura sibuk aja. Anjay. Nggak masalah sih, masalahnya kita tahu interaksi bu.
Cuman salah juga sih kayaknya gak usah dibahas ya karena nggak tahu latar belakangnya. Bukan sih, cuman dari segi kemanusiaan nggak harus seperti itu. Dari sisi apa nggak harus digetok juga, atau bisa kan dialihin dulu apa digeser gitu. Nggak harus langsung digetok, kan bisa kan diomongin dulu. Sekelewatan-kelewatannya ya. Iya, itu tuh jadi kayak gue udah capek juga nih, gue kayaknya meringis lah kalau bacanya lagi gitu. Apalagi sih ini bentuk apalagi gitu loh. Ya, salah juga sih sebenarnya kata Bayun ya. Cuma ya tanggapan awal kayak gitu. Itu kan bukti juga kalau kita ini apa sih gampang ke bawah sebenarnya ya terhadap berita-berita kan. Sebenarnya harus kita baca dengan seksama kan. Cuman yang muncul di gua tuh sedikitnya yang masalah ini tuh nggak ABK kapal. Gimana tuh? ABK kapal. Oh yang narkoba. Iya, narkoba tuh. Nah itu yang kata dia nyebut hukum di Indonesia lemah gitu kan. Ya. Nah itu gimana tuh tanggapannya kira-kira? Kalau perihal itu ya baik lagi ya banyak tuh bisa dibedah tuh menurut gue tuh. Gimana sih kronologisnya gimana? Ya yang ada yang maklumat yang gue terima tuh kayak dia ya ABK kapal biasa gitu, tidak punya kewenangan. Terus dia ada kontainer apa masuk gitu, isinya narkoba semua. 2 ton ya. 2 ton itu. Tapi dia nggak tahu ini. Ya entah asumsinya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, atau emang Nggak yang dia nyatain. yang Nggak dia tahu dia. nyata ini bilang nggak tahu. Pas di ini juga kan pas mau ditangkap tuh katanya hukum di Indonesia lemah gitu kan, Berarti masih diduga. masih diduga. Cuman Tapi dia udah kalau nggak salah dia udah divonis iya udah hukuman divonis. mati kan. Iya, Vonis. udah Hukuman divonis mati. itu. Nah itu kan komen-komen yang beredar kayak gitu netizen bilangnya ya cop sendiri gitu ya kan. Dia juga mainin itu kan. Ada yang bilang juga biar sekalian aja tutup mulut tuh. Iya, saksi mata kan harus dibungkam. Ya itu dia kayak gitu-gitu. Maksudnya ketika itu rakyat itu kan rakyat kecil ya, ini mah sepintas aja ya kita ngelihat nggak tahu dalamnya kayak gimana, cuma sepintas ya dari ekspresi si anaknya ngomong depan kamera ini hukum Indonesia adil gitu kan, emaknya nangis-nangis karena divonis mati ya kan. Ya, secara ngelihat sepintas gitu ngasih gambaran ini rakyat kecil yang tertindas gitu loh. Kok bisa tajem banget kalau ke bawah gitu. Kalau gue nangkepnya kayak gitu sih. Tapi yang lebih kasihan lagi gue mikir apa? Dalam sudut pandang Islam, yang menghukumi kan negara, bukan seorang yang dituntut oleh agama gitu kan. Misalnya seorang yang khalifah lah ibarat kita bikin. Ini dia dihukumi oleh sesuatu yang bukan syariat. Nah, sedangkan dosanya itu tidak dipertanggungjawabkan gitu nanti. Beda halnya kan kalau misalnya ada syariat Islam tegak misalnya ya. Ketika seseorang dihukumi kan itu hukuman itu menghilangkan dosanya dia. Iya kan? Misalnya kita membunuh, misalnya ada seseorang Pernah dengar membunuh, tuh gue pernah dengar ya ya. kan, membunuh seseorang. Terus balasannya dibunuh lagi kan orangnya. Iya. Nah, dosa membunuhnya itu dihapus karena sudah terbayar di dunia. Nah, sedangkan yang sekarang ini hukuman mati kayak gitu, yang menghukumi itu bukan syariat Islam, tapi negara. Nah, kasihan tuh jadinya. Dosanya tetap ada, di akhirat nanti nggak kehapus. Jadi percuma gitu. Nah masalahnya gue juga kurang tahu tuh Bung. Ya maksudnya bagaimana Islam sendiri menanggapi narkoba gitu. Soalnya kan yang gue tahu gitu ya, kalau Homer itu kan bentuk yang paling sifatnya mirip tuh kan Homer ya. Itu kan kalau nggak salah ya dulu pernah dengar aja nih mah gue, Nuaiman kan kali dicambuk tuh atau ditakzir lah. Jadi secara hukumnya mah haram, cuma secara teknis hukumannya itu pemimpinnya langsung tuh yang apa menentukan ya kan ada yang emang udah tentuin ya kan kayak bunuh kalau membunuh dibunuh balik ya kan. Nyuri dipotong tangan. Jadi potong tangan itu juga berdasarkan diadili dulu kan. Iya, ada takarannya dulu Iya, tuh. takarannya dulu. Ada saksi. Nah, ini kan eranya berita tuh bener-bener bejibun ya di mana-mana gitu. Nah, gimana sih? Coba deh mikir bareng-bareng gitu. Gimana sih cara menelaah ini semua gitu? Kalau enggak, soalnya ya kayak gini jadi setengah-setengah aja gitu loh. Ya kan di kepala kita kan.
tiap hari loh hampir ada. Kita Agak. semakin menyerap informasi tuh semakin dangkal mungkin ya, bisa dibilang ya. Kadang ada tulisan doang gitu, IG lewat gitu, udah soal fakta gitu buat kita, Iya. ya kan? Padahal kan logikanya kita harus cari lagi kan. Betul, kalau mantap banget ini sumpah. Ah, Parah sih. Nah, gitu. Kalau lu gimana? Selain bola ya, please, selain bola berita apa coba yang lu update? favorit apa kira-kira ini? Gak ada sih, nggak update berita gue. Yang lewat itu apa kek? Tren apa atau yang nge-trigger lu gitu? Tapi emang balik lagi ke politik gimana? iya, emang kita kan lagi momen Ramadan nih. Nah, Gue pengen kayak ngebahas, gue pengen nanya sebenarnya tadi kan kita ada acara ya, acara pertanyaan gitu. Sebenarnya gue pengen nanya nih masalah taraweh. nah, Heeh. Kira-kira taraweh yang 12 dan taraweh yang 21 itu sama-sama benar apa enggak sih? Gitu. Lo ada yang tahu nggak kira-kira? Apa juga nggak tahu dah itu dah. kalau itu sih apa ya? Gue sotoy juga sih atau jawabnya. Setahu gue sih perbedaan pendapat ya. Heeh. Soalnya gue pernah denger dari guru gue kayak gini. Tadi tuh ada kaitan aja gitu sama teknis-teknis ya. Itu kan teknis kan, berapa rakaatnya kan. Jadi ada ini mah salah satu menyerap hukum Islam gitu mungkin ya. Jadi ada 4 kombinasi lah. Jadi yang pertama itu dilihat dulu nih, ini sumber hukumnya itu mutlak nggak? Ada mutlak, ada relatif. Ya. Itu mutlak, contoh mutlak apa? Quran, Heeh. hadis mutawatir ya kan. Nah itu contoh sumber hukum yang mutlak gitu. Terus ada lagi sumber yang zoni, diduga-duga atau relatif. Nah habis itu, nah baru nanti nih teknisnya ada di dalil nih. Dalilnya itu Nah itu ya, mutlak apa enggak? soalnya yang sependengaran aneh itu dalilnya itu mengatakan 21 memang. Nah dalilnya apa? Nah pertanyaannya itu lemahnya kita tuh di situ, gak ada yang tahu. Iya, karena kan kita pengen beragama dengan baik ya. Cuma ya kadang keterbatasannya kayak gitu kan. Tapi kalau masalah teknis sih kayak permasalahan dalam ya. Pasti kita harus ngerti hukum-hukumnya gitu. Iya, setahu pikir kita ya. Iya, pikir-pikirnya pendapat harus kita dalemin gitu. Iya, nggak bisa. Lagi pula nggak ada yang bilang sesat juga kan? Iya. Sebelah sesat nggak ada kan? Tapi yang salah apa? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sih, cuman yang kurang abdul apa? Yang nggak taraweh. Nggak ada rawe. Sunnah kan? Sunnah. Betul. Tapi momen sih taraweh sih. Betul. Iya, maksudnya di Ramadan ini juga ya banyak berita-berita yang gak ngenakin ya kan. Contoh, Tadi salah satunya yang dipukul Brimob ya kan, Becil. Inisialnya AT tuh, beliau almarhum. Terus juga ini nih, tarif Amerika. Kan dulu sempet lu terpapar nggak sih kalau Yang mana tuh? tarif impor apa ekspor ya? Impor ya? Yang masuk ke Amerika ya? Iya, masuk ke Amerika berarti apa? Ekspor ya? ekspor dari sini kan? Ekspor Iya. berarti. Iya. Tarif ekspor kita ke Amerika kan waktu itu rame-rame tuh ya kan. Oh iya, digobat ya, dinaikin ya. Iya, tiap-tiap negara beda-beda tuh, pada saling nego kan. Trump kan bilang ini lu kalau mau nego ke gua gitu kan. Pokoknya ditetapin dulu tuh berapa-berapanya Oh impor loh gitu. impor ya? Impor. Itu akibat ini nggak sih perang Palestina itu bukan sih? Kalau yang gua tahu sih itu terkait strategi Amerika merasa ini orang banyak jadiin Amerika tuh cuma sebagai pasar gitu, sebagai market doang, cuma tempat jualan lah gitu, tanpa dia ngerasa rugi lah, orang pada jualan di sini kagak ada pajak ya lu enak amat lu gitu. Jadi upaya ya kan Amerika sendiri boleh dong nasionalis gitu kan, Boleh sih, boleh. iya kan. Nah ternyata kemarin usulan Trump itu digagalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Gara-gara karena itu setiap hukum kan harus lewat proses kan, presiden nggak bisa langsung jadi iya. kan. Nah Parlemen dulu. ditolak lah sama Mahkamah Agung. Jadinya setelah upaya-upaya our presiden
tarifnya cuma berapa? Cuma 10% Dari dari 19% yang tadinya dibangga-banggain. Hmm. Tadi itu 19% udah dinego sampai 19%. Dan sebelumnya awal lah, sebelum 19% itu berapa? sebelumnya Amerika ya? awalnya berapa ya? Pokoknya di atasnya sedikit lah. Oh gitu. Gue lupa. 50 nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe 50. 50. Cuma dari 19%. Who knows, Amerika. Bener. Amerika dia seenak-enak jidat kan dia. Itu dia kayak dia ngerasa kesombongan diri nggak sih? Ya satu sisi itu. Tapi dengan alasan tadi, alasannya apa? Pertahanan nasional lah. Jadi ya lu bayangin aja nih, misalkan nih lu punya pasar nih, ya kan? Lu punya telapak nih. Kayak misalkan lu punya Shopee nih, orang jualan di situ kan, di Shopee kan. Orang jualan di Shopee. Ya udah dengan bebas-bebasnya aja gitu, ngambil untung. Lu nya nggak untung gitu. Sebenarnya secara ini ya hak dia juga kan, karena dia yang presiden ya kan. Ibaratnya kayak gitu aja sebagai upaya melindungi wilayah dia gitu, wilayah pasar dia. Nah setelah upaya-upaya ya jadi 10% jadinya. Ketika semuanya udah pada merapat ke Trump dan lain sebagainya lah. Jadi apa yang bisa diambil dari situ? Gue juga lagi pusing banget ini. Sama politik pusing ya. Gimana pun harus sadar kan kita politik ya. Betul. Jangan melek, harus melek juga kita. Harga si dia nih, si rokok, semuanya lewat apa? Berpolitik. Politik semua ini, harga rokok kita, harga kopi kita. Iya, aduh. Agung for presiden. Hah? Kita presiden. Presiden. Gue jadi presiden. Iya. Buset deh. Libur sama gua tiap hari kerja. Enak dong, gue mau Iya, dah. libur udah. Sabtu Minggu gajian udah. Satu minggu aja. Iya, udah. Masya Allah. Tiap hari libur udah. Ada tim ses sendiri. Iya. Tapi lu ada nggak informasi atau apa gitu? Ini kan lu hidup udah berapa tahun? Saya tua gua mantap. Ya let's say lah di bawah 30 lah ya. Iya. Berarti kan ada seperempat abad mah ada ya hidup. Ada nggak lo hoax yang paling lo inget? Yang ternyata itu hoax gitu, baru lu sadari udah lama. Menarik. Tapi apa ya? Pastinya ada. Apa ya? Konspirasi gitu. Iya, yang lu dari kecil diajarin kayak gini ternyata hoax nih. Lu apa itu? Contohnya? Misalkan dari kecil apa ya gue jadi bingung deh. Yang nanya yang gitu. Gue kan mau muntahkan bolanya iya. Apa ya yang dari kecil hoax tuh apa sih? Paling gue mikirnya pamali tuh. Wah, kamu lo kan pamali. Enggak, Oh. yang lebih penting gini. Kenapa tiba-tiba kepikiran itu? Triggernya apa? Trigger kenapa gue mikir kayak gitu? Ya nggak tahu, random aja, kayaknya orang-orang banyak tuh yang pas udah gede, oh ternyata ini hoax. Ternyata yang gue lakuin selama ini ternyata ini hoax gitu. Kayak Hoax dulu apa deh pengertian hoax? ya hoax berarti kan nggak bener, faktanya nggak terbukti gitu. Iya. Tidak sesuai fakta lah gitu. Ya kayaknya gue banyak tapi disuruh nyebutin susah ya. Berarti nggak banyak lah. Jadi triggernya kata-kata gini, gua kira dulu tuh, nah apa tuh kira-kira lanjutannya? Gua kira dulu tuh Indonesia emas. Tapi ya Indonesia malah. itu bukan dari dulu, itu nanti tahun 2045. Belum jadi hoax nanti. Belum belum jadi hoax. Iya belum. Ya kan nggak tahu, bisa jadi hoax bisa jadi enggak gitu ya kan. Kalau dari tanda-tandanya sih Tanda-tandanya apa tuh Lim? Menuju emas ya lah, emas lah ya. Kita pengennya emas lah ya kan, namanya generasi kan. Tapi ngomong-ngomong Indonesia emas ya, gue kepikiran nama ini Cina. Lu pernah lihat nggak video Cina, robotnya Cina? Ya pernah. Iya tuh. itu gokil juga. Kacau banget ya. Yang kayak perang pun udah bisa nurunin robot dia. Udah latihan perang tapi pakai robot. Iya. Gue ngeliatnya cuman yang itu, kalau yang kemarin Polri ya yang beli anjing robot itu. Lah itu mah itu mah mainan doang, mainan sultan. Itu dari Cina banget sih. Kayak, harusnya sih dari Cina ya.
nggak tahu Cina Jepang nggak tahu. Mainan sultan dibawa ke ranah publik. Oh tapi jauh dari itu, Bukan, lebih parah keren. lagi, lebih lebih keren. lagi. Cina udah bisa nyampe megang senjata, bisa akrobatik, salto. Gue taunya mah yang di lab Cina. Oh. Terus banyak tuh robot-robot lagi diproduksi tuh. Hmm. Bahkan robot itu ngebuat robot. Nah, itu realistis banget dari mukanya, Oh, kulitnya, wajahnya. iya, Jadi iya. lu jadi lu bisa nge-copy wajah orang gitu dengan Hmm. kulit sintetis apa ya bahasanya. Iya, betul. Kayak gitu. Guys. Jadi kemungkinan dunia diambil alih robot kayaknya bisa terjadi ya. Iya, itu gua rada percaya sih sedikit sih. Konspirasinya ya. Saya Iya, Bisa. Apa sih kayak sekarang pada satu pekerjaan yang nggak di handle robot apa coba? iya anjir pada satu titik tuh kayak Hmm. dia bakal punya mafhum yang banyak apa punya punya banyak banget robot itu satu robot pada titik tertentu bakal punya persepsi pemahaman yang bener-bener banyak banget ya. Iya. Apalagi AI taruh robot gimana tuh? Itu dia, itu kan AI kan gitu kumpulan data kan. Hmm. Cuma kan hari ini kesadaran tuh masih jadi misteri tuh. Nah gua punya nggak tahu ya apa kesadaran itu gabungan daripada pemahaman kan kita di otak manusia ini kompleks banget anjir. Pengetahuan bisa berapa nggak tahu berapa nggak sampai nggak tera juga nggak lah lebih Soalnya kita kan masih sering lupa. Beda sama AI. ya. Iya kan? AI itu kayak dia nyimpen berbagai data, tapi dia ingat terus. Tuh bedanya begitu kan? Chef. Iya, nge-save terus. Nah pertanyaan gua apakah dengan nanti nih dia nggak pernah lupa nih apakah itu akan membentuk dia jadi orang jadi sadar. Nah, bisa jadi. Nanti ketika si AI ini dimasukkan ke robot, nah, dia mulai belajar tuh tentang analogi manusia, tentang cara berpikir manusia, belajar tentang emosi manusia. Nah, iya kan? Nanti si robotnya juga bisa punya empati, bisa punya rasa mengendalikan diri tuh, mengembangkan diri. Salah satu manusia kan mengembangkan diri kan, belajar. Nah, ketika si AI ini masuk ke robot, dia bakal terus belajar. Berarti apa yang nggak dipunya manusia Iya. dengan robot? Dari kelebihannya, memorinya banyak kan? Tapi ada satu Apa itu? yang nggak dipunya robot, Apa tuh? motivasi. Bisa jadi. Sama iman. Dibanding manusia. Sama iman. Berarti naluri yang nggak dipunya. Iman bisa jadi. Robot bisa belajar tentang iman semuanya. Lebih cerdas malah dari kita. Iman sih lu lihat mau nanti ada robot sholat kan nggak mungkin. Ya bisa jadi lah. Bisa teh. Nggak bisa lah. Tadi kan lu bilang kan berkembang. Iya. Dia lebih banyak nih kapasitasnya dari kita. Lebih terdidik. Nggak masalahnya buat apa robot sholat gitu? Ya karena berkembang. Kali dia beriman karena punya kesadaran. Nah kalau gitu tuh masuknya ini nggak masuk Islam nggak tuh termasuknya? Ya nggak tahu deh. Nah itu mungkin nyambung tuh sama syarat masuk Islam kan balik berakal. Nah dia kan berakal itu. Apakah itu? Nah berakal definisinya apa dulu tuh? Bisa memilih yang buruk yang benar kan? Nah ya, iya kan? salah satunya ya. Nah Salah satunya itu kan. sedangkan AI itu diprogram nih. Dia itu diprogram relatif. Mana tahu dia yang kalau yang paling benar itu dengan datanya adalah Oh iya, melakukan suatu kejahatan. bisa jadi. Ya makanya kan gue pikir lagi, apa mungkin Berarti robot tadi sholat? benar motivasi kata Gaok nggak bakal punya tuh dia Nah, namanya motivasi naluri dia kepengenan mungkin ya motivasi kepengenan kan kepengenan dia menentukan kepengenan dia lewat mana itu mungkin yang namanya kesadaran gitu. Gak merdeka dia gue. Tapi bisa harus nanti. ada kontrolnya dia. Iya. Coba lu bayangin. Gimana dia bisa punya keinginan coba. Gitu deh bukan kesadaran. Kesadaran itu kan kepengenan. Nanti ada di program. Robotnya diprogram buat ngancurin umat Islam. Itu diprogram lagi kan? Iya. Diprogram bukan kepengenan dia kan? Bukan. Nah gimana caranya dia punya kepengenan buat berkembang biak atau dia bikin robot lainnya kepengenan buat apa namanya apalagi sih naluri marah gitu mempertahankan dirinya gitu.
nggak ada Kan dia kan nggak ada kepengenan kecuali di program. nah si di programnya dia untuk terus belajar memahami manusia. Bisa jadi ya nalurinya di program gimana? Taruhnya di program. Gimana cara program naluri? Nah itu kan urusan Ya mekanik. dikasih rule, dikasih rules nih lu Dikasih kalau rule-nya. dimarahin nadanya naik, lu harus pertahankan diri lu. Kalau ada yang nodongin apa ke lu atau beceng atau golok, lu harus bela diri. Kayak ini tau nggak? Kayak film yang ini apa namanya? Yang Talalala. Habis itu apa? Tahu orang lah. Jangan cuma itu doang cluenya. Ingat gak sih? Big Hero, Big Hero. Big Hero 6. Iya. Talalala. Oh, Iya yang tos ini. Ah, itu kan di program tuh dia. Tahu nggak lu? Tahu. Gue lupa Yang aja. putih. Yang putih yang Oh, yang balonnya. gede. Iya. Yang cabi ya. Iya. Cabai itu. Kira Big Hero 6. Anjing enggak jelas banget ngaku anjir. Ngapa sih di sini sih ngapa? Ngomongin robot. Aduh, seru tapi seru ya, kayak. Gue suka kepikiran kayak gitu anjir. Ada kengerian gitu. Karena dia kan objektif banget anjir beda sama manusia. Ketika di program ini udah objektifnya itu mau mati nggak peduli dia. Nggak ada rasa masa bisa dibikin takut sih dia. Karena kan nggak ada. Kayaknya lebih bagus politisi diganti robot nggak sih? Wah itu bagus itu. Dia kan di program. Udah nggak bakal keluar dari program lagi. Jadi rakyat program politisi. Nggak bisa korupsi ya? Iya. Nah masalahnya yang program ini bener ora. Ya itu dia. Kalau yang programnya si Netanyahu anjing. Ya at least dibanding politisi yang sekarang kita lihat kan. Iya sih. Ya udah di program juga tebal gitu. Iya. Ngagul juga ya. Joget juga. Anjir spirit manusia saking itu rasanya nyerahin ke robot. Puncak komedi anjir. Tapi kita juga terkadang bisa jadi robot loh. Contohnya Jangan selalu ngasih statement. Lu pernah gak sih ngelakuin sesuatu nggak usah mikir gitu, tinggal kayak ya robot aja. Masih sering. Hah? Masih sering kan? Ya kayak gawe aja gitu misalnya. Kayak ngerobot aja, memenuhi akad gitu. Sama kan gitu juga. Kadang nggak memenuhi akad malah. Ya hal simpel kayak mau makan, kasih buat makan apa nggak ada. Makan aja. Udah lapar kayak gitu. Biasanya kalau yang tertekan tuh misalnya punya punya utang tuh di kerjaan kan, memenuhi akad aja kan, biar nggak diini sama Pak Bos. Menarik. Gue jadi kemana-mana nih ukuran. Autopilot aja gitu kita. Kalau autopilot iya. Cuma kalau tadi robot definisinya kayak gitu, ya kadang juga emang perlu jadi robot kita anjir. Ya perlu. Iya kan? Ya kayak masalah sholat aja. Kan nggak harus mikir kita kan ya. Langsung lakuin aja kan? Iya harusnya. Kadang-kadang emang harus kayak gitu. Maksudnya perasaan mah semuanya sama ya kan. Cuma ketika ada kewajiban kerja, kewajiban apa? Nah, ya kita ngerobot. Iya ngerobot yang namanya wajib lah. Programnya kayak gitu. Nah cuma kadang mungkin kita ya nggak sempurna ya menjalankannya ya. Nggak, robot mah nggak deras, nggak punya perasaan. Nggak capek. Iya nggak capek juga. Habis baterai. Capek banget jadi manusia. Dan jadi kucing ya. Kalau jadi WNI capek nggak? Waduh. Capek sih kayaknya. Tapi menurut gue beruntung loh di Indonesia. Iya sekalinya ibarat kata kita punya amal sedikit aja nih di zaman sekarang lah, ibarat jangan orang Indonesia dah terlalu frontal. Dunia berarti. Zaman sekarang aja nih dengan zaman ibarat kita gue bilang rusak lah ibaratnya ya, syariat nggak ditegakkan, maksiat di mana-mana gitu. Kita punya amalan sedikit aja yang kita lakukan kayaknya bernilainya berlipat-lipat ganda gak sih? Kan soalnya gue pernah dengar hadis kayak gini nih, orang yang bukan hadis nih, kayak cerita gitu, seorang pengembala nih dengan sholat 5 waktunya, dengan zikirnya, dengan tahajudnya di gunung tanpa ada gonjang ganjing itu tidak lebih baik daripada
orang yang biasa-biasa aja tapi hidup di perkotaan yang penuh dengan maksiat di sekitarnya. Iya kan? Oh, Make sense nggak ya? berarti itu kaitannya sama ya Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan kesanggupannya, ya kan? Cuman kalau Kesanggupannya kan dalam artian beban dia, Hmm, lingkungan dia, apalagi tuh pemahaman dia, habit dia dan lain sebagainya kan. hmm. Ya iya, kalau ya justru yang di gunung mendiam harusnya dia lebih apa namanya, Lebih rajin gitu apa? standarnya lebih tinggi harusnya gitu. Mm-mm. Ya cuman sekarang kita nih hidup di perkotaan gitu dengan kita tidak bermaksiat lah, tidak mabok aja kita nih. Itu kayaknya bervalue gede banget nggak sih menurut lu? Iya, secara apa ya? Kalau dibanding-bandingin ya. Kalau dibanding Dengan moral kolektif yang ada, Hmm, tentu lebih baik secara normal gitu. Ya Tapi kalau secara agama sih kayaknya standar ya emang harus emang begitu. harus gitu. gitu ya. Ibaratnya lu sholat 5 waktu ya. Hitam putih lah. Iya, lu sholat 5 waktu ya udah, mau lu di perkotaan di ini ya, di desa mau di kota itu wajib gitu. Puasa ya mau di kota mau di Los Angeles gitu, Puasa lagi. tetap gitu kan, wajib standarnya. Jadi Udah malam nih guys. Kayaknya udah malam ini. Cariin emak nih gua. malam nih guys. Ringanin lagi lah, ringanin. Ya. Nah, ya, bisa di-cut. Kita nge-cut kan? Hah? Kita nge-cut. Enggak lah, gak males gua ngekat, males. Gamblang aja. Lu jangan ngerusak aja dulu. Bagian ah. Pentingnya mencari ilmu. Tapi lu gimana, Gung? Apa itu? Kawin. Nanti dulu lah kawin mah. Iya, kawin mah nanti, nikahnya kan. Nikahnya kapan dah lu? Sudah. Langsung gue di sana. Tiba-tiba ke nikah. Apaan? Ya dia bobo kawin, mas kawin duluan daripada nikah dulu lah. Aneh begitu mulu orang ini. Nanyain kapan Tapi nikah. itu beban gak sih? Beban gak sih? Beban lah. Nah bebannya, kenapa coba? Bebannya sih kalau di pikiran gue mah beban di anak pertama gua bos, bener dah. Anak pertama laki-laki satu-satunya gua dan 3 bersaudara. Kayak gue mikirnya untuk membagi fokus itu sebenarnya kan nikah juga pun ibadah ya, nikah ibadah, terus ke orang tua juga ibadah ya kan, bener kan? Cuman gue mikirnya jangka panjang nih, kaidah kausalitasnya nih, ketika nanti bapak gua nggak ada itu pasti punggung gua berat nih nanti nih kan, harus jadi sesuatu yang bisa nuntun keluarga, apalagi cewek semua. Ya. Berarti itu konsekuensi yang lu Iya, pilih harus aja. gua pilih kayak gitu. Jadi ya semua bebas-bebas aja, yang ada yang nikah. Dia berarti milih lebih berat, dan itu juga belum tentu lebih berat. Bisa jadi kan apa masalahnya ditambahin tapi kuat tuh, punggung lu dikuatin sama Allah. Tebal punggung gua. Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi. Jadi tinggal pilih aja lu mau milih amal yang mana gitu kan. Iya, cuma secara logika gua gitu kayaknya Yang lu sekarang, sanggupi lah ya. kayaknya nanti dulu aja Tempatnya dah. begini gitu ya. Nanti dulu aja dah. Kalau masalah nafsu kan bisa. Semua orang punya itu mah gua. Iya bisa Santai aja. ke yang lain-lain dulu dah. Yang lain apa? Maksud siapa nih? Lu jangan Ya maksudnya olahraga kayak dokter kita tuh. Iya. Ngaca Kalau- dikit push up. Gitu maksudnya. Itu juga pengalihan ya maksudnya. Iya. Ya, maksudnya masih bisa kita minimalisir kan. Ya lu lagi ngomongnya yang lain ada. Yang lain apa nih anjing? Kayak gitu maksudnya. Kambing. Tapi lu kan secara silsilah nasab kayaknya lu udah cocok banget nih kak. Kenapa lu belum nikah? Nah, siapa apaan lu? Enggak, maksudnya kan secara gue lihat dari finansial lu. Kalau gue kan ngomong finansial tadi ya. Iya. Finansial lu kayaknya
udah cukup lah buat nikah. Karena Kata siapa Anda? gue ngeliatnya kan maksudnya termasuk ya oke lah Iya, gitu Sepeletan lu ya. Ya kalau gue masih bisa di tahap PD-nya bisa ngasih makan orang aja sih, udah itu. Cuma untuk standar-standar lainnya gue ya belum kebayang gitu. Misalkan untuk Beli susu. kalau beli susu ya Bayi. bisa. Oh, itu Ya, bisa. sih ya, Tanya doang deh. kan lu kan cio sekarang. iya kalau kayak gitu harus puasa guanya gitu. Kebayang bisa. Oh, bisa. Cuma harus makan seminggu lah gitu. Iya, makan seminggu gitu. Sedih lah. Itu dia masih kebayangnya nggak. Semua orang tuh kayak gitu. Karena pengalaman juga bahwa adik gue juga kayak gitu dulu kesini. Ini gimana ya gua ngasih makan dia. Nah jadi level gua naik di situ menurut gua sampai bisa baru kapasitas gua 1 orang nih bisa ngebawa 1 orang gitu. Jadi kayaknya kalau masih istri tapi anak ini buat punya anak gua Nanti dulu ya main-main dulu lah. pacaran dulu ya kan. Jangan pacaran. Ya maksudnya habis nikah pacaran. Iya. Hahi dulu. Hai dulu. Hahaha. Jangan sampai jebol ya kan. Kalau jebol gua yang berarti guanya ya terlalu OP. Terlalu tajam lah. Setelah Tapi Alif kayaknya gimana Alif? Nih masa nikah nih. Sudah ada bayangan nih? Belum. Si lama. Kemarin kita ini Enggak, udah berubah pikiran. pikiran lagi. Udah. Tahu lah. berubah. Baru. Apa yang membuat lu berubah? Yang buat berubah banyak sih faktornya. Yang paling utama keluarga sih. Keluarga Pasti gua. keluarga. Gue juga kan anak pertama juga kan. Kita ya. Itu kan keluarga bos. Ya gitulah kurang Kaki lebih. gua berat bos. Aduh. Sudah mencoba membuktikan lah. Masih ada prioritasnya yang lebih penting gitu. Ya udah ada nih. Gebetan mah ada kali. Astagfirullah. Inceran. Ceram ada. Inceran mah ada. Ceram ada. Iya. Masa lu nggak ada? Iya, ada lah kita tapi gimana sih caranya kayak gitu ya? Punya incaran. Tapi gua belum ada loh gua. Hah? Kalau inceran belum ada loh. Lu gaya. Anjing. Enggak Mas ini gua sekarang tuh karena gua Astagfirullah gua. bukan gitu maksudnya. Apa tuh? Kayak inceran yang gua masih tuh kayak orang ini nih yang gua incer gitu. Masa nggak ada dari Nggak kenalan ada gua. lu? Gue sekarang mikirnya lebih kayak gue tinggal naikin taraf hidup gue aja dulu nih, keilmuannya, ekonomiannya, atau dari segi lainnya. Karena kita ada di dakwah ini ya, maksudnya di perkumpulan ini, kayak kan tinggal ngirim CV doang ya. Iya kan? Gak usah mikir kan? Enggak, kalau dia jangan inceran. Bahasanya Bahasanya apa? ada nggak yang hati lu merasa ini nih Ya belum tahu mang orang ngelihat siapa gitu. ngeliat ini juga. Jadi PR dia kagak ngeliat. Iya. Net. Orang Dia dia nggak coba ngeliat. Masa lu di orang medsos apa? berhubungan. Oh, Nggak ada. Serius gue berhubungan sama cewek. Idol nggak ada lu. Ada. Raisa mau. Raisa mah janda dia sekarang. Mau nggak? Yang lain apa jangan Raisa? Maksudnya kayak gitu aja ngelihat kayak gitu nggak ada rasa gitu. Maksudnya mau memastiin ke laki-lakian lu nih. Buset. Kurang aja. Memastiin Nafsu cuman kayak ada kan rasa mau gitu kan. iya cuman kayak gue lebih Cuma lu bendam gitu kan. pendam aja. Misalkan ngeliat wanita cantik nih ada kan rasa mah. Ya ada kayak lu di TikTok kan yang goyang-goyang kan lu masa kan nafsu dong. Iya. Cuman kan Cuma lu pendam atau lu bukan gue pendam. Jadi gue prioritas gue tuh ngeliat kadang gue lihat kalau orang-orang yang goyang-goyang di sosial media gitu, maksudnya kayak oh berarti kan si orang ini kan punya sifat narsistik gitu kan. Iya. Pengen di apa namanya? Pengen Validasi. dikata, ya pengen divalidasi. Nah, gue Iya. tuh nggak suka orang yang kayak gitu. Oh, gitu. Masalah selera aja. Iya selera aja. Belum Jadi ketemu selera yang pasnya masalahnya. lebih kayak gue lebih suka orang-orang yang nggak terlalu expose gitu. Cuman secara kemasyarakatan bagus tuh, gue suka tuh kayak gitu tuh. nih ya guys nih Agung tuh nyari yang kayak gitu loh. Terus, ayo anak RT, RW yang punya Iya. cewek. Yang nggak main medsos. Gas. Yang diem aja dah gitu. Tapi punya medsos mah nggak apa-apa kan? ya punya medsos nggak apa-apa. Gue lebih suka yang kayak gitu karena
dalam pikiran gue orang-orang kayak gitu jadi nggak ngerasa pengen nunjukin kalau gue nih cantik loh gitu. Kan rata-rata medsos kan buat ajak adu kecantikan kan, iya kan, kayak gitu. Jadi ya enak lah gitu, gimana lu bayanginnya. Oke, got it. Jadi gimana, Mat? Update terkini tentang Palestina gimana? Aduh, update Yang ente terkini ikutan, yang ente ikutin dah. Terakhir apa? terakhir Nggak itu update yang sama sekali. dari Board of Peace itu. Itu kebijakan di Board of Peace itu apa sih? Jadi Kan sebelumnya two state solution tuh. ya, Nah, itu gimana tuh? nah ini sebenarnya ya Dari situ gimana? sebenarnya yang diperjuangin ada di Board of Peace sendiri ya. Ini yang terpapar ke gua ya. Ada yang kubu itu two state. Two state. Nah, ada yang ya pengennya Israel aja gitu. Mayoritasnya di two state. Mayoritasnya masih berantem lah nih, masih Oh, masih malah pada nggak ikut rapat-rapat itu malah. ya masih bentur-benturan ide lah gitu. Ya kan. Nah, terakhir itu yang gue lihat BOP itu pertama dia itu mau tujuan utamanya ya menurut gua ini ekonomi gitu faktornya. Pengen ngebangun ulang Gaza, Ya. bukan memberikan kedaulatan ke Gaza. Oh gitu. Ya, Ambil jadi alih lah. Gaza yang medan perang ini mau dibagusin nih, dibangun ulang nih. Jadi pusat di Timur Tengah lah gitu. Karena gua ngeliat ada blueprintnya tuh kan biasanya kalau perumahan-perumahan yang belum jadi udah ada tuh kelihatan rumah-rumahnya kan. Nah, itu brosur-brosur Gaza juga ada kayak gitu yang gue lihat tuh. Nah, caranya apa? Caranya pertama mau melucuti senjata-senjata Hamas tuh. Mau dilucutin dulu tuh senjatanya. Jadi yang diturunin nanti Indonesia, Albania tuh pasukan-pasukannya lah. Indonesia terakhir itu yang gue dengar 8.000 pengen ngirim 8.000 pasukan tuh. Oh, berarti Board of Peace nih khusus berfokus ke Gaza aja itu. Iya, rekonstruksi Gaza, Gaza itu. pembangunan ulang Gaza. Nah, nanti itu di situ tuh berantem kepentingannya tuh. Ada yang kepentingannya two state, ada yang ya udah yang penting ini mah jadi apa? Ya ngapa namanya peace gitu, pengen ini kelar gitu. Tapi jadi produktif gitu kan. Dengan sudut pandang ekonomi aja gitu loh. Oh. Itu dari sudut pandang ekonomi. Iya, ya cuma kan anehnya di dalamnya Palestina sendiri nggak ada perwakilannya, malah Israelnya nih kampret gitu loh. Nggak ada keterlibatan Palestina sama sekali. Nggak ada. Jadi panitia pembangunan suatu negeri, panitianya itu orang luar gitu loh. Tapi Israel ada. Israel ada, baru nerima dia kemarin, baru mau gabung gitu dengan kayak ngejajah aja gitu. Iya kan, tai gitu. Nah, Indonesia ditempatinnya yang gue lihat di posternya tuh di Rafah 8.000 pasukan tuh. Ya kan kalau ngelucutin berarti gimana? Berarti kan pejuang-pejuang Palestina mau dipinggirkan ya kan? Karena menghalangi tadi tujuan ekonomi tadi tuh. Kudu Kan searching lagi nih. Ya. Coba deh. Nggak ada upaya dulu sebelum masuk ke ekonomi gitu. Ya gimana? Kayaknya ekonomi doang yang motif yang bisa meresatuin orang-orang gitu. Pikir-pikir dia orang ini. Iya, kepentingannya. Ya karena kan di PBB, mereka mikir PBB ya gitu-gitu aja kan, cuma saling-saling tolak, saling-saling adu bacot aja gitu loh. Jadi ini ibaratnya ya udah nih gue mau gerak nih gitu loh. Langsung nih to the point gerak gitu. Iya. Objektifnya yang penting damai dalam tanda kutip. Tapi udah berjalan kan? Ya, pembagiannya udah berjalan itu. Belum ke Gaza, belum kan? Dari statement Realisasinya ya ini baru mau OTW. Nah, makanya ini respon kita juga nggak tahu nih, kayaknya bakal kacau sih. Perkiraan gua mah. Karena itu tanah yang tanah umat muslim anjir. jangan nggak sesimpel itu diselesaikan. Iya, coba aja, maksudnya dia pengen ngelampauin batas nih, kan konyol gitu kalau sampai kayak gitu.
Berarti kan semuanya yang menghalangi pembangunan itu ya, mau pihak Palestina mau pihak Israel gitu, bakal di apa? Pinggirkan lah, Obat habis. bakal dibabat yang ngalangi kepentingan ekonominya gitu. Iya. Yang gua tangkap ya kayak gitu. Seolah-olah kan objektif tuh. Padahal kan di situ ada kubu Israel juga yang mau itu dibangun ulang gitu kan. Maka iuran-iurannya kan sampai 1 miliar USD kan, 17 triliun. Set beli cilok nggak habis itu. Lalu Tapi gue mah mikirin kayaknya berat banget ya orang gaji sekarang ya. Lagi Ramadan gini ya. parah. Parah nih. Ya itu pandangan kita anjir berat. Mereka mah gila ya, Ge. Bener dah. Sudut pandangnya mereka yang paling bebas menurut gua dibanding kita. Bebasnya. Ya mereka jelas-jelas musuh tuh Oh iya. Musuh nyata gitu. musuh nyata gitu. Ini jelas-jelas zolimin nih. Ya gue merdeka buat melawan gitu. Cuma hari ini apa kita dengan tadi informasi-informasi yang kayak gitu-gitu kan, yang kita nggak tahu nih cara nyaringnya gimana nih, yang bener yang mana sih gitu loh. Di era kayak gini kan, bingung kita bersikap. Tuh. Kita mau tegas gitu, tapi bilang baperan. Karena ada informasi banyak, nggak jelas musuhnya berselimut gitu. Musuh berselimut. Mereka ya jelas ini orang angkat senjata, ya udah kita lawan lah gitu kan. Ini kan bingung. Makanya umat muslimah kalau urusan senjata mah udah pasti gua auto menang. Sihat ya. Iya udah Doi pasti sihat. auto menang. Kalau Iran kan kabar terbaru. Iya. Kira ada persetujuan panas nih, makin panas sama Israel. Sama gue Tanya lagi kagak ada energi buat kayak gitu bener dah. tumben banget. Soalnya gue ngeliat realitasnya kita ada anak-anak muda aja ya, kita aja lah jangan usah ke orang ya, kita aja masih sulit gitu untuk menerapkan Islam di kehidupan kita gitu, untuk mempraktekkan apa yang udah kita pelajarin kan. Itu aja masih gila banget. Yang tadi tuh kita nggak mabuk aja kita merasanya udah kayak keren kan. Suci banget. Iya suci banget, padahal itu kan ya standarnya gitu loh. Emang harusnya begitu. Emang harusnya begitu. Itu aja ya, makanya kan gue yang bikin gue bikin konten tuh kayak apa, kehidupan di tobat era ya kan. Tobat era nih anggapnya wajib PS haram no, mubah gaspol, sunah tipis-tipis, balik lagi ke prioritas gitu. Jadi ya jujur aja gue untuk sunah masih ya, karena yang wajib aja dan haram itu nguras energi gue banget gitu di era kayak gini gitu kan. Jadinya ya udah mubahnya yang gue gaspol gitu. Hidup. Oke, Ngantuk lu, Gong. iya sih teh. Bicarain Apalagi tar dulu lah Sumpah yang bet lah gue sumpah. Ini tuan rumah masih mau dimanja. ya apa ke rumah maaf banget lah. Odor kipas ini mengalat tahun ini mah. Nih sini nih. Dia ilhaillah. Segera abad ini. Kecil. Jadi berarti emang minggu-minggu ini lagi berat banget ya pada Tapi apa? gue alhamdulillah sih Seminggu udah pertama. mulai ada napas nih karena Dalam artian bernafas. iya kan gue kemarin bilang napas lagi sekal, lagi susah, lagi ngap. Sekarang alhamdulillah nih lagi ada Angin segar. angin segar lah, asupan napas buatan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini analogi aja, analogi. Analogi No lah, lalu paham kan harus sih. Enggak paham. Enggak paham. Ya paham lah. Jadi sekarang udah mulai bisa sharing-sharing kayak gini nih. Alhamdulillah. Lebih cair lah ya. Lebih cair lah, nggak mumet-mumet, terlalu mumet pagi. Mantap. Semangat lah, Gong. Kalau lu apa yang sedang lu minggu-minggu ini? Seperti orang malas pada umumnya lah. Apa anjir? Minggu pertama puasa Eh, ya euforianya 1-3 hari pertama. Setelah itu kita lanjut lagi. berarti surviving bulan puasa aja lah ya fokusnya. Terus Ya, makan untuk saat ini. gitu.
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Gas. Udah ya guys. 49. Ntar dulu, udah santai aja, santai. Santai, Kalau santai. emang ini Bisa mah di-cut jangan, ya? nggak usah di-cut, tinggal di-cut, santai aja. Pokoknya kelarin sejam, ya kan? Belum Belum tiduran. tiduran. Ini tiduran Udah kemana? dah. Itu ya selalu aja nyantai. Apa kayak rasa lu apa ini? Uyang gua kan muntah. Kenapa? Bayangan KPI ini nih. Ya, tadi ke minum kuku Bima. Yang bayangan kafein ditambah gerah. Aduh, Lah harus seger lah. buset ngeliat nih gua nih. Lepek maju. Ini sini kan ada angin. Dulu doang, Mat. Aduh enak banget ya jujur ya. Yang paling enak tuh waktu udah sholat isya. Udah dah. Tinggal rebahan nih ada. Rebahan tiduran. Ya, gue cariin emak gua nih. Bisa ya urusan lu itu mulu. Hah? Jangan sosok cari mana lu. Karena mami banget kan lu tuh. Rasanya tadi si Gaap yang buru-buru Ya udah gue belum dah. motornya Linio. Jadi kayak Lanjut besok lu ya. Hah? Lanjut besok lu ya. Lanjut besok. Iya. Besok minggu maksudnya. Minggu depan. Ya kan kan. bukan besok. Berarti next apa ya? Gue lagi mumet Iya, sumpah. next apa? Lagi kepala lagi apa ya, penuh banget dengan PR. Gue kan juga sekolah sekarang kan. Sekolah lagi. Iya, Pusing lagi. pusing nih tugas hari Senin belum kelar. Tugasnya ngerangkum dari pertemuan pertama lagi. Ada 18 pertemuan tuh 18-nya Lebih enak itu mah bisa ngasal. dijadiin satu slide, dijadiin satu PPT. Ngasal gimana aja. Kata gue mah. Mending bikin PPT doang dipresentasiin. Oh, Ya itu makin enak ngasal. Jadi ini yang saya pelajari Pak. Ini. pakai AI. Langsung tuh ada pembahasan nih itu. Iya Pak, jangan saya mimpi. Ngomong dulu ya gua. Ya, Iya. udah. Ya. Dulu ya. Ya, curang Ya, amat lu, curang lu. Ya. Go. Sini dulu. Waalaikumsalam. Curang. Satu, saya gue kasih alat. Gini. Juara. Nggak tahu kita kalau kayak gini gimana ya kalau dulunya gimana. Kenapa itu terus ya? Kira nggak tahu mau apa. Gimana Lip? Enak banget ngomong kayak gitu ya. Gimana Lip? Suruh mikir apanya gimana. Enak banget. Ke mama ke siapa gue sering banget tanya gitu. Jadi kemana bang? Gimana apanya? Padahal nggak tahu apa motifnya. Ini apa? Kayaknya Spinner. enggak ini. Kayak buat apa? Dia ada colok, ada ini. Ya, audio aja kan. Oh, mungkin audio itu. Kan di ojek. Nyolok sini semua, betul apa? Mungkin banyak mic kali. Lu lapar gak? Udah daftar gue makan lontong berapa? 5 kali ada. Gue udah mulai lapar. Gue kan makan burger kemarin. Ini kalau udah kalau gue hidup di US udah beli lagi enak udah tuh. dead kidding. Beli lagi enak tuh nih. Beli lagi burger. Sekarang. Ya. Yuk. Lu nganterin bapak lu mana? Gue nggak nganter. Jadi gue masukin motor di sebelah. Itu kalau motornya kalau sampingnya udah pada tidur, ya motor gue taruh mana aja. Samping kan. Kok dua motor masuk situ? Enggak, yang satu motor kan di itu gue tuh di sebelah. Itu aja pindahin ke sono. Kan ditutup. Itunya udah tidur bapak gua. Oh, nah. Kalau udah tidur, kalau belum tidur, kalau udah tidur, Ya wes ben lah ya dah.
Berarti ke rumah lu deh. Satu motor cukup. Sini lagi dong gua. Nanti mau ngadu. Mau berapa? Tidur di mana ya gua? Kedut tuh mau gua. Ke depan. Oh, si Oren. Kandangnya si Ada Oren. pengen lagi gua tuh berdua kemana. Ayo. Aku males bawa motornya. Ayah, bawa motor males. Gue tuh pengen kepikiran gitu, ada teknologi nih bisa Lu nyambungin matiin ya bisa nyambungin motor nih. Terus Jadi bisa misah. Kalau misah bisa nyatu tuh motor Megazord itu. lihat guys. Iya. Kalau mau tahu betapa halunya dia kayak gitu.